Kita akan belajar satu materi yang menurut saya cukup penting, yaitu statement penyeleksi. Beberapa menyebutnya dengan istilah pencabangan. Kenapa ini penting? Karena ini, dari contoh-contoh mulai hello world sampai kode-kode yang ada dalam operator, semua program kita berjalan lurus. Satu persatu, langkah demi langkah, dari atas ke bawah, lalu selesai. Tapi dalam kenyataannya, banyak kasus atau tugas yang tidak akan bisa dicapai solusinya jika hanya menggunakan alur seperti itu. Maksudnya tanpa ada kemampuan untuk melompat. Lebih jelas mungkin contohnya seperti ini. Ada variabel, yaitu tentang nilai ujian. Nanti nilainya berupa bilangan dengan rentang 0 sampai 100, tipenya integer. Lalu kita diminta menampilkan string lulus jika nilainya adalah sama atau lebih dari nilai KKM. KKM-nya kita anggap 75. Dan tidak menampilkan sesuatu jika nilainya kurang dari KKM. Ya, jadi tugas seperti ini, kalau tidak ada proses seleksi yang dapat memutuskan apakah harus menampilkan lulus atau enggak, yaitu sangat sulit. Java punya dua statement untuk penyeleksi, yaitu if dan switch. Kita lihat yang statement if. Ada dua bentuk penulisan. Seperti ini. If, dalam kurung, filter, lalu statement. Cara penulisan kedua, if dalam kurung filter, statement, else, statement. Jadi, else dan statement 2 yang ini sifatnya opsional, tidak harus ada. Jadi boleh seperti ini atau seperti ini. Filter, apa itu filter? Filter itu ekspresi yang bertipe boolean. Lalu semuanya ini maksudnya seperti apa? Seperti ini. Jika filter ini bernilai true, maka statement 1 ini dijalankan atau dieksekusi. Setelah ini selesai, dijalankan, alur program tidak ke statement 2, tapi lompat ke bawahnya sini, setelah statement if secara keseluruhan. Tetapi jika filter ini bernilai false, kalau ini false, maka, nah ini kan ada dua penulisan. Kalau ini false, maka ini dilompati statement 1, tidak dijalankan. Alur program akan lanjut ke baris-baris berikutnya. Tapi kalau cara penulisan kedua, kalau filter ini nilainya false, maka yang di dalam else, ini yang dieksekusi. Selesai ini, lanjut ke baris-baris berikutnya. Apakah cuma hanya satu gini? Tidak ya. Jika statement 1 atau statement 2 tidak cukup untuk melakukan proses yang kita kehendaki, artinya kita butuh lebih dari satu statement, kita boleh menggunakan blok, yaitu menggunakan kurung kurawal. Jadi nanti di sini mau dikasih kurung kurawal, itu boleh. Supaya bisa banyak statement. Kita langsung ke contoh ya. Jadi dari tugas ini, kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 75, ditampilkan lulus. Kita lihat yang sebelah kanan. Saya buat variabel nilai KKM. Saya beri nilai 75, lalu untuk nilai ujiannya, ini saya pakai aja 80. Lalu saya print nilainya, ini 80 ya, nanti sesuai ini. Nah, if ini ekspresi boolean. Kalau ini nilainya true, nanti print lulus, ini
dijalankan. Tapi kalau nilai ekspresi ini false, ini tidak dijalankan. Jadi alur program akan langsung lompat ke bawah sini, yaitu ke ini, print selesai. Kita coba ya. Ini programnya sudah saya compile, jadi langsung jalan. Kalau nilai 80 berarti kan 75 itu lebih kecil atau sama dengan 80. Berarti ini true ya, benar. Maka dia akan mencetak lulus. Nah, seperti ini. Jadi, ini dijalankan, lalu ini dijalankan, ternyata ini nilainya true, filternya ini true, maka yang baris 11 ini dijalankan. Jadi ada 1, 2, 3, lalu selesai, 4. Lalu bagaimana kalau nilainya tuh di bawah KKM, sehingga ekspresi yang di sini bernilai false? Ya, kita coba. 70 kan tidak sampai KKM. Kita compile. Sudah apa belum ini? Nah, udah. Kalau nilai 70 berarti ini dicetak nilai 70 if, nah ini kan nilainya false ya nanti ya, 75 lebih kecil dari 70, enggak ya, false. Berarti nanti langsung mencetak yang ini selesai. Jadi seharusnya ini nilai 70 langsung lompat selesai. Nah, seperti itu. Ada ini ya. Jadi ketika filter yang di sini nilainya false, alur program langsung lompat ke bawah. Sekarang contoh kedua. Seperti yang di atas, tapi ada tambahan. Jika nilai ujiannya tidak mencapai KKM, ditampilkan tidak lulus. Jadi bukan cuma lulus, ada juga yang tidak lulus. Nah, jadi untuk tugas atau kasus seperti ini, kita gunakan if yang mengandung else. Nih, contohnya. Nah, kalau ini true, selesainya saya buang. Tidak saya pakai lagi. Kalau ini true, dia akan cetak lulus. Kalau ekspresinya ini false, dia akan mencetak yang ini, tidak lulus. Kita coba ya. 80, ini kan true. Sama seperti ini. Sekarang kalau ini mau dijalankan ya, enggak apa-apa. Ini 2. Oke. 80 berarti ini true. Ini mencetak atau menampilkan lulus. Sekarang gimana kalau tidak mencapai KKM? Oke. Kalau 70 berarti nanti seharusnya tidak lulus. Nah, itu. Jadi ini kalau false, yang dicetak yang ini. Bisa dimengerti? Oh ya, sebelum melanjutkan, apakah masih ingat dengan operator ternary? Kode di atas itu, jadi kode ini kalau kita tulis menggunakan operator ternary, itu seperti ini yang contoh 2B. Jadi ternary itu yang pakai itu tanda tanya itu. Ya dilihat lagi ya yang pelajaran operator.
Jadi ini kan gini, kalau true dia ngeprint sesuatu, kalau false dia ngeprint sesuatu. Nah, sama-sama ngeprint sesuatu, itu bisa dibuat menggunakan operator ternary. Jadi, ngeprint sesuatu, sesuatunya ini yang dievaluasi, yang diperiksa apakah true atau false. Kalau true, dia menghasilkan ini string lulus. Kalau false, dia menghasilkan string tidak lulus. Ya, ini sama saja hasilnya nanti. Persis seperti ini. Sama ya, seperti ini. Atau kalau nilainya 0. Kalau nilainya 0. Ini, tidak lulus. Jadi sederhananya itu seperti ini. Kalau ini true, ini boleh ditulis true, ini boleh. True kan juga nilai untuk boolean. Jadi kalau ini true, dia akan mencetak yang sini. Saya ganti ya. Nah, gini mungkin lebih jelas. Jika true, dia akan mencetak yang baris ini, baris nomor 11 ini. Jika dia false, dia akan mencetak yang baris nomor 13. Ini contoh 2 ya. Ya, ini abaikan dulu ya, soalnya ini kan ditulis langsung nilainya. Jika true, dia mencetak yang baris 11. Nah, gimana kalau ini false? Seperti yang kita pelajari tadi, dia akan mencetak yang baris ada else-nya. Atau kalau dua baris ini tidak ada, ya dia tidak mencetak apa-apa. Ini kan sudah kosong, selesai programnya. Tapi kalau false ada else, ya ini yang dieksekusi. Berarti seharusnya nanti tercetak false. Oke, sudah. Nah, ini false. Jadi false ngeprint yang bawah, kalau true ngeprint yang atas ini. Oke, lanjut ya. Statement if bersarang. Maksudnya apa? Maksudnya if itu bisa ada di dalam if yang lain. Jadi if ini boleh ada sebagai bagian dari true, juga boleh ada di dalam bagian yang else ini. Ini saya beri contohnya. Jadi seperti yang di atas, tetapi ada kalimat yang ditambahkan. Jadi bukan cuma sekedar apa ini tadi. Gini ya, lulus, tidak lulus. Tapi ada lagi, kalau nilainya 100, lulus sempurna. Jadi ini belakangnya ada tambahnya sempurna. Lalu kalau nilainya 0, tidak lulus, terus ini koma. Nah, ini sampai ini. Pertimbangkan pindah jurusan, jadi ada tambahnya di sini. Jadi yang depan-depan ini tidak berubah. Nah, untuk tugas seperti ini, kita bisa menggunakan if di dalam if. Nah, sekalian juga untuk praktek gimana menggunakan blok. Ini contohnya di if 3. Di sini saya pakai bantuan ini. Ini kan tetap ya seperti tadi. Bantuan ini string status untuk nampung ini
kalimat lulus, terus ada tambahan sempurna dan juga tidak lulus. Lalu kalau ditambahkan, pertimbangkan pindah jurusan. Jadi ini kan sama seperti ini contoh kedua yang ini. Hanya saja ada tambahan ini. Jadi 80 umpamanya ini 80, 75 lebih kecil dari 80, ya lulus. Terus kalau umpamanya 100, 75 kan lebih kecil dari 100, ya lulus juga, sama-sama lulus. Cuma mana yang diberi tambahan sempurna, nah itu dimasukkan if lagi di dalam area ini. Jadi if nilainya sama dengan 100, maka yang kalimat ini ditambahin. Ini ya, operator combo. Lulus ditambah spasi, ini sempurna. Begitu juga yang tidak lulus. Kalau sampai tidak lulusnya itu bukan 60, 50, tapi 0, ditambahkan ini, pertimbangkan pindah jurusan. Lalu bedanya yang ini dengan yang kedua, yaitu ada tambahan ini. Kurung kerawal ini sampai di sini. Ya karena ini kan dua statement ya. Ada statement yang ini, string status sama dengan lulus, juga statement yang kedua itu yang if ini. Ini kalau dijalankan nilainya 80, lulus. Tapi 80 kan sampai kena filter yang sini, dia false, berarti ini tidak dijalankan. Jadi programnya tuh ini, di sini, tapi karena ini false, langsung lompat keluar. Keluarnya tuh kemana? Ke bawah sini. Ya ini kan kosong, berarti ke sini. Bukan ke sini loh ya. Jadi pertama ini true ya karena 80. Lalu karena dia true, dia menuju ke baris 12 ini. Cetak lulus. Kan dia turun ke bawahnya, ke baris 14. Dicek apakah 80 sama dengan 100. Oh tidak, berarti yang 15 ini tidak dieksekusi, tapi keluar dari if yang ini. Ya keluar dari if yang ini, cuma ini kan sudah habis keluar dari. Ini kan dalam blok keluar dari if, berarti keluar dari if, berarti if ini kan ini sampai sini, berarti keluar dari if ini, keluar sampai sini, keluar ke sini. Semoga tidak bingung ya. Lalu kita coba misalnya, benar enggak kalau 100 itu nanti ada tambahan. Tambahan sempurna maksudnya. Oke. Nilai 100 lulus, nah ada tambahan sempurna. Ini. Setelah eksekusi ini, dia lompat ke sini. Dan tidak masuk yang lain-lain. Langsung keluar ke sini. Lalu untuk yang tidak lulus seperti apa? Kalau 50 itu tidak lulus. Udah gitu aja ya, seperti ini. Lalu supaya mencetak ini nilainya dibikin 0. Sudah.
0 tidak lulus, nah tambahannya masuk. Pertimbangkan pindah jurusan. Sepertinya di sini. Jadi ketika dia 50 kan diperiksa di sini, tetapi ternyata ini false. Berarti dia masuk ke sini. Karena dia false masuk sini, turun ke bawah. Ini ngisi variabelnya dengan tulisan ini. Lalu masuk sini. Apakah 50 sama dengan 0? Enggak. Ya berarti keluar ke sini. Artinya ke sini. Kan isinya tadi yang string status kan cuma ini. Ya udah yang di print ya ini. Tidak lulus nilai 50. Lalu kalau ini nilainya 0 berarti pertama kan masuk sini. Fast. Karena dia fast pindah ke lompat, masuknya lompat ke 18. Turun ke 19. Tidak lulus disimpan di str status, string status ya. Turun lagi ke sini. If 0 sama dengan 0. Nah, itu true. Maka dia eksekusi yang ini, baris 22. String status ditambahkan belakangnya ini, koma, pertimbangkan pindah jurusan. Oke. Statementnya habis. Keluar, masuk ke 27. Print ini yang sudah ada tambahnya ini. Itu contohnya. Lalu ada lagi yang disebut ini. Statement if, else if, tapi beruntun. Jadi sebenarnya itu sama seperti ya, if. Bersarang biasa, cuma if-nya ini langsung dituliskan di ini, di sebelahnya else. Jadi kalau ini kan else ada statement ini, kalimat masuk ke variabel. Tapi kalau yang nested, kok nested sih? Ladder, kalau bahasa Inggrisnya ladder. If else if ladder. Jadi else langsung ada if-nya ini. Tidak ada statement yang di awalnya ini. Nah, itu bentuknya biasanya ditulis seperti ini. If, else if, terus sampai yang paling bawah else, atau ini tidak dicantumkan juga tidak apa-apa, disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya dipakai di kasus apa? Nah, seperti ini. Jadi ada range ya. Jadi ini soalnya nilai sama seperti tadi. Isinya itu nanti 0 sampai 100. Lalu diminta membuatkan nilai huruf. Jadi ketentuannya seperti ini. 95 sampai 100 itu A, 85 sampai 94 B, dan seterusnya sampai E. Lalu penyelesaiannya bisa seperti ini. Jadi saya buat variabel untuk nampung nilai huruf. String ya, bukan char. Lalu ini print nilainya. Lalu kita mulai if yang beruntun. Syaratnya kan ini tadi ketentuannya. 95 sampai 100 itu A. 85 sampai 94 itu B, dan seterusnya. Nah, yang E, yang ini tidak saya cantumkan. Maksudnya filternya tidak saya cantumkan, karena dalam tugasnya kan pasti toh 0 sampai 100, tidak akan minus, tidak akan 150, tidak akan gitu. Jadi diasumsikan bahwa 0 sampai 59 itu di sini.
Maksudnya nilainya tidak akan keluar dari 0 sampai 100 diasumsikan yang ini di sini. Jadi kalau ini mau dicoba misalnya ini minus, ya nanti keluarnya E, atau ini 120, nanti ya malah keluar E, bukan A+. Jadi seharusnya, bukan seharusnya sih, pilihannya tuh bisa seperti ini. Itu kan 0 ya. Nilai, masih ingat ya pakai ini, double ampersand ini. Oke, saya compile. Kalau 80 nanti kan dia masuk di kenapa ini? Wah, enggak ketok. Enggak kelihatan. Bentar. Contoh if 4. Oh, Java-nya lupa. Nilai huruf, oh ya, karena ini semua ada filternya. Ini maksudnya gini, Java ini bilang, karena semua ada filternya, ada kemungkinan bahwa nilai huruf ini tidak sampai diisi sesuatu. Nah, kalau nilai hurufnya kosongan, bukan string kosong ya, itu nanti error nanti di sininya. Untuk mengatasi itu, nah diberi ini. Simpan, compile ulang. Oke. Ini berapa nilainya? 80, jadi nanti B. Loh kok B? C ya? Oh iya, 80 kan di sini. Ya, nilainya C. Lalu kalau 10, kalau 10 ya keluarnya E. Nah, sekarang kita coba. Kalau ini kita matikan, gini. Nah, jadi else biasa, bukan else if. Apakah juga E? Kita simpan. Ya, kita kasih anu lah. Biar beda dengan ini. Kan siapa tahu ini Java ini jalankan kelas yang dikompil yang sebelumnya. Kita simpan. Ini ya, 20E. Jadi tadi yang 10 kan pakai ini, pakai if. Muncul E, 20 juga muncul E. Jadi yang terakhir, makanya yang saya tadi bilang, ini tidak dicantumkan, tidak apa-apa, selama
nilai yang di sini patuh dengan ini, aturan yang di sini. 0 sampai 100. Nah, cuman memang kalau ini tidak dicantumkan, bahayanya gini, kalau 200 nanti dia masuk di E. Nah, coba ya. Compile. Kenapa masuk di E? Karena di sini dia false, nyemplung di sini. Kalau yang else paling bawah kan tidak ada filternya, jadi semua yang false pasti masuk di sini. Java 200E. Nah, bagaimana kalau ininya dicantumkan? Bentar, undo. Nah, ini. Ratus gitu aja ya, biar kelihatan beda. Maksudnya beda dengan yang ini. Fast. Ya nanti nilai hurufnya tuh ini, kosongan ini gini. Jadi nilai 300, terus nilai huruf, udah spasi gitu aja. Oke, kita ini udah compile ya. Nah, ini 300 terus nilai huruf nggak ada. Karena di sini fast. Masuk sini fast. Sini salah. Ya udah, habis if-nya. Nilai hurufnya ikut yang sini. Nah, bentuk seperti ini sebenarnya bisa apa ya istilahnya, diringkas sedikit. Jadi bagaimanapun kan alur eksekusinya tuh tetap dari atas ke bawah, maksudnya dimulai dari if paling atas ini, lalu kalau salah atau false kedua, false lagi ketiga, seperti itu. Jadi kita bisa pakai memakai batas ini, batas bawahnya, pakai 95, 85, tanpa perlu nyebut yang batas atasnya. Jadi seperti ini, 4B, ini 95 dibandingkan dengan nilai, udah gitu aja. Kan kita asumsi bahwa nilai ini pasti 0 sampai dengan 100. Tidak keluar dari rentang itu. Nah, kalau 80 gini apa enggak? Nyambung sih? Ya enggak. Kan 95 lebih kecil atau sama dengan 80. Yang ini salah kan? False. Karena false dia pindah ke sini. Apakah 85 lebih kecil atau sama dengan 80? False, salah. Pindah lagi sini. 75 lebih kecil sama dengan 80? True. Nah, dia eksekusi yang nilai C. Selesai eksekusi ini, keluar dari if, masuk ke sini. Muncul C. Jadi ini dengan yang ini sama persis. Ya, kecuali yang sini. Kalau kondisinya ada if ini, kalau sini ya ditambah if apa? 0. Lebih kecil sama dengan nilai. Oke, untuk if-nya segitu dulu. Kita pindah ke switch. Switch ini mirip if, as if, yang beruntun. Cuma filternya itu membandingkan secara ini sama dengan. Cara nulisnya seperti ini. Switch, ekspresi, ini dalam kurung, terus ini pakai kurung kurawal ya harus.
Lalu ada case, konstanta. Konstanta itu biasanya sih literal, atau kalau melibatkan variabel, variabelnya harus bersifat final. Jadi itu nanti ya, masalah final. Jadi kalau ya nanti dicoba di sini. Final itu kalau sudah, jadi kalau seperti ini, kalau di sini diberi final, maka di bawah-bawah sini hari kode itu tidak boleh diisi suatu nilai lagi. Hanya sekali yang inisialisasi di atas ini. Itu boleh dimasukkan di sini. Tapi kalau variabel biasa, Java menolak, dianggap error. Jadi kalau ekspresi ini dibandingkan konstanta itu ini sama, maka ini dijalankan. Dijalankan sampai ketemu break. Kalau dia ketemu break, dia akan keluar dari statement switch. Maksudnya keluar ya ke baris bawahnya sini. Nanti kalau di kode ini kita periksa. Lalu ada selain case itu ada default. Oh ya, case nilainya atau konstanta itu ada titik 2 ya. Lalu yang default jadi sudah bukan case lagi. Default ini fungsinya seperti else dalam statement if. Jadi kalau ekspresi ini dibandingkan konstanta 1 tidak sama. Dia pindah. Ekspresi dibandingkan konstanta 2 tidak sama. Pindah lagi. Ekspresi dibandingkan konstanta, ya ini yang paling bawah itu Z misalnya, tidak sama, dia akan nyemplung ke sini, statement default ini. Jadi sudah tidak dibandingkan lagi, langsung nyemplung di sini. Ini jadi mekanismenya seperti itu. Oke, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh tugasnya seperti ini. Menggunakan switch case, tampilkan nama hari dengan ketentuan kode hari berikut. Jadi kalau kodenya 0 itu disuruh tampilkan minggu sampai 6 itu Sabtu. Lalu kalau kodenya di luar itu tampilkan ini tanda tanya. Jadi contohnya tuh seperti ini. Ini saya buat variabel namanya hari kode 2. Lalu untuk hari yang kata-katanya yang kalimatnya itu pakai hari nama. Jadi kalau 0 itu minggu, jadi hari kode ini yang dari sini diperiksa dibandingkan dengan yang case pertama, apakah hari kode itu 0. Kalau false, ini kan untuk kasus ini ya, 2, ini 0 dibandingkan 0 false, berarti dilompati, tidak masuk ke 12 dan 13, lompat ke 14 ini, dibandingkan lagi. Apakah 2 sama dengan 1? Enggak. Lompat lagi ke baris 17. Apakah 2 sama dengan 2? Ya, atau true. Berarti 18 dieksekusi. Jadi Selasa dimasukkan ke variabel hari nama, lalu ketemu break. Break ini berarti alur program nanti lompat ke keluar dari statement switch, yaitu di sini. Tepatnya di baris 37. Ya, contohnya ini hasilnya. Kalau kodenya hari itu 2, Selasa ini masuk ke variabel hari nama, lalu break, keluar, mencetak hari nama yaitu Selasa. Ini sudah saya compile.
Tuh. Lalu mau nyoba apa? Minggu ya. Minggu itu berarti 0. Yang sini. Compile. Oke, betul ya. Lalu kita coba kalau bukan 0 sampai 6 tapi keluar misalnya 10. Apakah betul masuk ke sini? Compile dulu. Kode hari 10. Munculnya tanda tanya. Jadi itu prosesnya gini. Hari kode nilainya 10. Masuk sini ya, switch 10. Apakah 10 sama dengan 0? Bukan. Apakah 10 sama dengan 1? Bukan. Apakah 10 sama dengan 2? Bukan. Ke sini? Bukan. Karena ada default, berarti masuk sini. Sudah tidak dibandingkan lagi, 10 sama dengan apa? Tidak ada. Jadi kalau yang di atas-atas ini udah false semua, dan di sini kita cantumkan default, berarti yang ini dieksekusi. Tanda tanya disimpan di hari nama, makanya dia kecetak ini tanda tanya. Nah, sekarang kalau nggak ada default, kan ini tadi saya tulis ya, mana-mana. Break dan default itu opsional. Jadi kalau tanpa ini seperti tanpa default itu seperti if yang tidak pakai else. Kita coba gini ya. Tapi ini kalau di compile mungkin error ini. Coba ya. Kenapa error? Karena hari nama belum ada isinya, sedangkan di sini disuruh ngeprint. Kenapa tidak ada isinya? Karena kalau ini 10, kan di sini fast, di sini fast, sampai 6 fast. Lalu hari nama tidak mengalami pengisian nilai sesuatu pun. Nah, itu tidak boleh di Java. Kecuali sini di gini kan. Oke, save compile lagi. Nah, sudah. Kalau 10, karena tidak pakai default, hari namanya juga ditutup ya sebagai komentar, maka nanti print tidak muncul apa-apa karena ini kan kosongan. Ya, ini kosong bawahnya sini. Atau ini gini biar kelihatan. Compile lagi. Maka kode dari 10 isinya strip. Nih. Nah, kalau ini ada gini, defaultnya kita aktifkan lagi, ya nanti tanda tanya sudah bukan strip lagi karena 10 kan ini fast, sampai 6 fast dia akan nyemplung di default. Compile.
Oke, jadi ini akan muncul tanda tanya. Tuh. Lalu apakah break ini juga harus ada? Tidak harus. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi contohnya itu seperti ini. Menampilkan status hari. Maksudnya kalau Senin sampai Sabtu itu kerja. Kalau Minggu libur. Itu saya buat seperti ini di contoh kedua. Jadi hari kodenya nilainya 2. Masuk sini. Fast. Dia akan turun sini. Periksa di sini kan dia fast. Masuk sini. 2 sama dengan 2, true. Nah, true, dia kan seharusnya menjalankan sesuatu, tapi ini tidak ada. Berarti turun ke sini. Turun sini itu bukan bandingkan hari kode dengan 3, tapi ini kan seharusnya menjalankan suatu statement ya di sini. Cuma ini kosongan. Dia akan turun karena mencari break. Turun, ketemu ini baris 20. Kerja disimpan di variabel hari status. Lalu ketemu break, dia lompat ke 27. Bisa dimengerti ya. Jadi umpamanya kalau hari kodenya 0, masuk sini, true. Berarti dia karena true menjalankan yang ini. Libur ditaruh sini. Sudah, kan turun ke bawah. Sini, break. Karena dia break, berarti lompat ke bawahnya sini. 26 ini kan kosong, berarti lompat ke sini. 27. Lalu kalau 2, seperti itu tadi. Di sini memang false, tapi di sini true. Dia akan mencari statement-statement yang ada di dalam case. Karena ini tidak ada, dia turun ke bawah. Turun bawah. 6 ini ada, ya dia jalankan yang ini. Kita coba ya. Yang mana? 0 dulu. Kalau minggu ya keluar libur nanti. Kode harinya 0. Itu libur. Kalau 1 kan dia masuk di sini. Nanti dia turun. Eksekusi yang ini. Hari 1, yaitu Senin itu kerja. Jadi seolah-olah kalau kosongan gini nih ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu seolah-olah ada relasi atau. Jadi apakah hari kode sama dengan 1, atau hari kode sama dengan 2, atau hari kode sama dengan 3, jadi seperti itu. Lalu nulisnya enggak harus turun ke bawah. Ini mau dijejer gini juga boleh. Ini juga bisa jalan. Nah, gini.
coba ya compile. Nah, compile-nya berhasil, tidak error. Kode hari 5 itu hari kerja. Saya ada contoh lagi enggak ya? Oh ya, ini. Bagaimana kalau break-nya itu dibuang? Saya mau ngasih contoh mengenai break. Itu kalau yang awal tadi kan ada gini. Ada gini, ada gini. Sekarang bagaimana kalau tidak ada break? Ini saya pakai variabel ya, jadi mungkin tidak terlalu kelihatan prosesnya. Nah, ini saya print-nya langsung tak masukkan di sini. Hari kode 2. Kan berarti di sini dia akan bandingkan dengan sini. Fast. Lompat ke case berikutnya. Bandingkan sini. Fast. Lompat lagi. Bandingkan dengan sini. 2 sama dengan 2. True. Berarti dia turun, mencari statement ya. Nah, ketemu yang di sini. Print kerja. Tapi karena ini tidak ada break, dia turun lagi, turun sini. Bukan turun sini ya, turun sini. Print kerja, print tanda tanya juga. Udah, sini selesai. Apakah seperti itu? Ya. Jadi 2, tuh turun. Sampai sini dieksekusi. Karena tidak ada break, turun lagi terus melonong ke bawah gitu. Ya berarti kalau 0 ya berarti ini dicetak semua. 0. Kita compile. Nah, ini. Kalau 0, C0 dibandingkan dengan 0, true. Karena true, dia eksekusi yang ini. Baris sebelah sini. Tapi karena tidak ada break, ya tetap turun melonong ke bawah. Ketemu statement, dieksekusi juga. Ketemu statement lagi, dieksekusi juga. Jadi, libur, kerja, tanda tanya. Kalau di tengah-tengah sini ada breaknya, ya dia putus di sini nanti. Gini ya, misalnya. Ini tetap 0. Berarti kalau 0, nyetak libur, dia nyetak di sini, kosongan tidak ada, turun lagi, turun sini ketemu break, keluar. Jadi cuma seolah-olah sih benar nyetak libur gitu aja. Tidak ada kerja, tidak ada tanda tanya. Apakah seperti itu? Kita coba. Nah, benar ya. Kalau 0, dia nyata ini, turun sini, break, dia keluar. Nah, sekarang kalau 2, masuk sini kan fast, turun lagi cari case. Sini fast, turun lagi, masuk sini, dia true. Tidak ada statement, turun bawah cari statement, ketemu. Statementnya break. Berarti kalau 2, masuk sini, break, keluar. Tidak nyata apa-apa, cuma nyata yang ini toh. Apakah seperti itu?
Jadi kalau gini, hari kodenya 2, ya sudah gitu aja, tidak ada lanjutannya. Nah ini, hari kode 2, ya sudah selesai. Jadi fungsinya break ini, ya sudah saya tulis di sini, untuk melemparkan alur eksekusi keluar dari statement switch. Statement switch itu yang mana? Itu yang ini sampai sini. Jadi keluar dari sini ke bawah. Seperti if switch juga bisa bersarang, cuma saya belum nemu contohnya untuk switch case yang bersarang. Oke, sekarang ringkasannya, switch ini hanya melakukan pembandingan ini sama dengan. Atau kalau string itu dia membandingkan secara internal ya. Kita tidak perlu menuliskan eksplisit gini. Kalau string itu nanti bandingannya pakai ini, Java. Jadi string itu misalnya ya, ini misalnya. Nah, kalau gini nih bisa. Jadi hari namanya kan string, dibandingkan nanti. Ya ini tidak boleh gini, ini serunya string juga. Misalnya gini, ini sampai bawahnya harus string semua. Soalnya kalau hari nama ini tipenya string, lalu case konstantanya ini ada yang bilangan gini, nanti di compile error nanti. Jadi ini string. String itu pakai equals untuk membandingkan ini sama dengan. Terus masalah kedua, konstanta yang di sini, ini tidak bisa pakai variabel biasa. Ntar ini saya undo dulu. Nah, misalnya gini. Gini. Nah, ini dengan ini kan kelihatannya boleh ya diganti. Tapi sama Java tidak boleh. Tidak mau, ini error. Coba ya, compile. Ini keluar errornya, bentar. Constant expression required. Ini. Tidak mau. Jadi harus literal, atau kalau itu variabel, ini harus final. Oke, save compile lagi. Nah, tidak ada error, compile-nya sukses. Atau ini ekspresi juga bisa, karena ini sudah final, mau ditambah gini, ya tidak apa-apa, ntar gini. Compile. Nah, compile-nya sukses. Ini tidak apa-apa. Jadi, apa ya? Ya, ini keterbatasannya switch itu seperti itu. Ya, bisa pembandingan sama dengan, dan juga ini tidak bisa, apa ya, variabel biasa. Harus literal atau
variabel konstan. Nah, ada yang bilang karena switch itu keterbatasannya seperti itu, katanya sih saya juga nggak nyoba, nggak tahu caranya gimana nyobanya. Performanya tuh lebih baik ketimbang if, else if yang beruntun. Ada yang bilang begitu. Oke, pelajaran if, switch sementara cukup sampai di sini. Silakan dipelajari, diulang-ulang. Kalau tidak ngerti, bisa ditanyakan. Oke, selamat belajar.